Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa, kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Sekarang masuk juz 3 surat Ali Imran, ayatnya yaitu ayat 27. Para pemirsa dimohon untuk menyediakan Al-Qur'annya masing-masing agar dapat mengikuti apa yang saya baca ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkaulah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Artinya, kalau kita perhatikan, antara malam dan siang itu sering-sering sepertinya tidak sama panjangnya. Seperti sering kita mengalami kalau bulan puasa itu sering siangnya itu tampak panjang, malamnya tampak pendek. Tapi juga bisa sebaliknya. Suatu ketika malamnya panjang, siangnya pendek. Nah, itu artinya Allah itu memasukkan malam ke siang ataupun memasukkan siang ke malam. Nah, itu. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya ayam itu hidup keluar dari telur. Nah, telur itu mati. Tumbuh-tumbuhan itu hidup, itu keluar dari biji-bijian. Itu contohnya seperti itu umpamanya. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan Allah itu yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya contohnya ya telur itu mati keluar dari ayam yang hidup. Sebaliknya juga biji-bijian itu mati keluar dari tumbuh-tumbuhan yang hidup. Nah, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa perhitungan, bahkan tak terbatas. Siapapun yang dikehendaki Allah bisa terjadi seperti itu. Makanya Allah itu ya ada orang yang disempitkan dan ada yang dilonggarkan rezekinya. Makanya terjadilah di dunia itu ada orang kaya, ada orang miskin. Semuanya tadi ya atas ketentuan Allah, walaupun ya mereka itu atas usahanya masing-masing. Nah, begitulah. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Dan janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang kafir menjadi pelindungnya atau jadi pemimpinnya. Nah, ini para jamaah, para pemirsa, kaum muslimin semuanya, Allah mengingatkan bahwa orang mukmin, orang yang beriman tidak boleh menjadikan orang kafir itu jadi pemimpin, menjadi pelindung min dunil mukminin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin sendiri. Ini mohon diperhatikan oleh kita semua orang-orang Islam ini. Allah mengingatkan seperti itu. Wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi syai'. Wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'. Maka barang siapa yang berbuat demikian, mengangkat orang kafir menjadi pemimpin atau menjadi pelindung, maka yang demikian itu Allah akan berlepas diri, ya, akan ditinggalkan oleh Allah. Allah tidak akan melindungi, tidak akan melindungi orang-orang yang macam seperti itu.
ila antataku minhum tuqah, kecuali dalam hal itu sebagai siasat, ya, karena apa? Karena kamu orang-orang Islam, ya, merasa takut kepada mereka itu ada yang ditakuti. Nah, jadi kalau dalam posisi seperti itu hanya taktik sebagai siasat, karena memang orang Islam posisinya ke pojok, orang Islam itu posisinya ya lemah, dan nanti ada bahaya yang datang dari mereka menakutkan. Lah kalau terpaksa seperti itu ya tidak masalah. Tapi ingat, itu semuanya hanya siasat. Lahirnya boleh begitu, tapi dalam hati kecil tetap tidak boleh. Kalau berserah diri begitu saja lalu selalu kita menurut kehendak mereka orang-orang yang tidak iman Islam itu hanya taktik saja. Dalam posisi terpojok, ada kesulitan, kita terpaksa kita harus ya memperhitungkan kekuatan mereka, seolah-olah kita itu takut pada mereka, begitu. Wa yuhadzirkumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu akan dirinya. Maksudnya kalau Allah memperingatkan kamu akan dirinya itu artinya Allah memperingatkan kamu dengan siksa-siksanya Allah. Nah, jadi kita diperintahkan supaya ingat bahwa Allah itu siksanya maha pedih, maha keras. Nah, diperingatkan pada kamu. Jadi kalau ada orang mukmin kok mengangkat orang kafir jadi pelindung, jadi pemimpin, itu diingatkan, tidak boleh seperti itu, Allah akan berlepas tangan. Nah, dan itu sebagai peringat dari Allah bahwa Allah itu siksanya keras. Kamu diperingatkan, harus ingat bahwa Allah itu siksanya keras. Wa ilallahil masyid, dan kamu kepada Allah itu yaitu tempat kembali. Jadi semuanya nanti akhirnya kembalinya orang itu kepada Allah, yaitu besok di akhir itu, hari akhir itu, yang iman, yang Islam, yang beramal soleh, ya semuanya itu akan masuk surga. Tapi kalau yang kafir, nah ini tadi, orang yang kafir tadi tidak iman pada Allah dan rukun iman yang 6 itu, dan jika tidak agamanya Islam dan dia tidak berbuat baik, tidak berbuat soleh, lah itu kembalinya ya kembali pada Allah, tapi kembalinya ke neraka. Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Nah, katakan Muhammad, kul, katakan Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa saja yang ada dalam hatimu, dalam ada dadamu atau hatimu itu, ataupun yang kamu tampakkan, ya Allah itu tahu semuanya itu. Jadi isi dada kita, isi hati kita itu yang tersembunyi itu diketahui oleh Allah, dan yang kita lahirkan, kita nyatakan, ya Allah tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, bahkan Allah itu mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah. Semua ketahuan oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Ya tadi termasuk mengetahui apa yang ada di dalam hati, apa yang ada dalam dada kita atau kita tampakkan, yang ada di langit dan di bumi. Allah tahu semuanya dan maha kuasa itu. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida bayu khadirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Pada suatu hari, yang dimaksud hari ini yang besok di hari kiamat itu, setiap orang atau setiap orang, jadi semua orang tajidu akan mendapati ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in. Dia akan mendapati baik amal baiknya atau amal buruknya besok akan dihadapkan kepadanya. Jadi
selama kita hidup di dunia ini, amal kita itu dicatat oleh malaikat, baik raqib ataupun ngatib. Amal baik buruk dicatat, dikumpulkan dalam buku catatan amal. Lalu besok di akhirat akan dihadapkan kepada kita itu amal kita yang telah lalu pada waktu hidup dunia itu, baik amal baik atau amal buruknya, itu dihadapkan kepada kita. Kita akan tahu semuanya. Lah, kalau sudah demikian, nanti mesti diperhitungkan oleh Allah dengan dikisap, ya, ditimbang amal itu. Mana yang nanti berat timbangan baiknya, ya jatahnya surga. Tapi kalau yang jahat, yang berat timbangannya itu, ya jatahnya neraka. Oleh karena itu, mari kita perhatikan ini, bahwa kita itu akan mengalami seperti itu. Ditunjukkan kepada kita amal baik buruk kita di akhirat. Itu yang akan menentukan nasib kita di sana. Tawadu law anna bainaha wa bainah amadan ba'idah. Lah, maunya orang-orang itu maunya supaya kita itu dijauhkan dari kondisi seperti itu. Di mana kita akan tunjukkan amal kita baik buruk kita itu, ya. Lah, maunya itu kita jangan orang-orang yang tidak iman terutama itu. Maunya itu menghendaki supaya keadaan seperti itu dijauhkan, jangan terjadi dulu, ya. Supaya tidak cepat-cepat kita dihisab lalu kita dimasukkan neraka atau di surga bahkan. Nah, gitu. Jadi maunya itu dijauhkan dulu, jangan terjadi dulu itu. Ya, waktu yang lama. Ya, jangan cepat hari kiamat. Nah, begitu maunya, begitu mereka itu. Bayu hadirukumullahu nafsah, sekali lagi Allah memperingatkan kepada kamu sekalian, hei para manusia, khususnya para umat-umat Islam itu, yaitu mengingatkan akan dirinya. Kalau Allah mengatakan mengingatkan akan dirinya, itu akan mengingatkan ya siksa-siksanya. Jadi kita itu akan dapat siksa kalau melanggar perintah Allah. Lah, disuruh ingat itu, kita diingatkan. Sebab kalau tidak nanti akan disiksa. Siksa Allah itu maha keras. Wallahu raufum bil ibad. Dan Allah itu maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jika kamu itu memang mencintai Allah, umat Islam, kalau memang mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu itu mengikuti aku Rasul. Jadi umat Islam itu kalau memang cinta kepada Allah harus mengikuti jejak Rasul, mengikuti ya hadis Rasul, baik ucapannya yang berupa perintah atau larangannya ataupun diamnya Rasul, itu harus diikuti. Ini, jadi kalau kita itu memang cinta kepada Allah harus mengikuti ya jejak Rasul, mengikuti Rasul, mempelajari hadis ya sunnah, supaya kita tahu apa yang kita ikuti, apa yang perlu kita ikuti, mengikuti Rasul. Lah, kalau sudah kita mengikuti Rasul, ya insya Allah sudah termasuk kita itu mencintai Allah. Memang Rasul itu utusan Allah. Nah, begitu. Jadi kalau fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kamu sudah mengikuti aku Muhammad, aku Rasul, maksudnya aku ini Rasul gitu, yuhibbukumullah, maka Allah akan ya mencintai kamu. Mencintainya Allah itu dalam bentuk kasih sayang kepada hambanya yang cinta kepada Rasulnya tadi. Wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan menghapus atau mengampuni semua dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan kasih sayang. Qul, katakan ya Muhammad kepada umat Islam khususnya dan pada umumnya para manusia semuanya itu, karena memang Al-Quran pun dinyatakan oleh Allah bahwa ini petunjuk bagi semua manusia. Nah, katakan kepada mereka itu semua itu, atiullah wa rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Jadi umat Islam khususnya dan para manusia semuanya itu sebenarnya diperintah loh itu untuk taat pada Allah dan Rasul.
yaitu kepada taat pada Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah yang terakhir ini. Nah, begitu. Taatnya kepada Allah yaitu dengan mempelajari Al-Quran, ya, tahu isinya diamalkan. Taatnya kepada Rasul yang melalui mempelajari sunnah atau hadis dari Rasul, sehingga kita itu betul-betul jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Mari mau ini diperhatikan ini. Baca Quran itu penting sekali. Ini perintah Allah untuk taat pada Allah, harus tahu isi Al-Quran. Tahu itu ya mempelajari, ya membacanya, ya mempelajari artinya, kandungan maksudnya, lalu diamalkan, begitu. Fa'in tawalau fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Maka barang siapa yang berpaling dari perintah untuk bertaat pada Allah dan Rasul, kok tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, itu berpaling namanya itu. Fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sebenarnya Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang kafir. Lah kaitannya dengan atas ayat ini tadi, ya, kita diperintah taat pada Allah dan Rasul, kok tidak mau taat. Kalau ada yang tidak mau taat, tidak mengikuti perintah Allah dan Muhammad, yaitu dicap orang kafir itu, al-kafir itu. Makanya Allah mengatakan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sebenarnya Allah itu tidak suka atau tidak mencintai orang yang kafir, orang yang tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasul, kan begitu. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Ali Imran. Itu dilebihkan di antara makhluk-makhluk di dunia itu pada masanya dulu. Jadi terpilih ini Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim, Ali Imran, alal alamin. Dilebihkan di antara bangsa-bangsa pada waktu itu. Derajatnya lebih tinggi daripada selain yang itu. Pada waktu itu, ya, pada waktu itu, pada zamannya masing-masing lah, begitu. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Yaitu suatu keturunan yang sebagian itu keturunan dari yang lain. Nah, contohnya konkret saja, Ismail itu keturunan Ibrahim. Itu berarti kan, nah, jadi nabi-nabi itu kan dulu itu satu keturunan, di mana satu sama lain itu yang satu sebagian keturunan dari sebagian lain. Ya contohnya itu tadi, umpamanya Nabi Ishak, Nabi Ismail itu keturunan Ibrahim, lah begitu. Yang jelas contohnya seperti itu. Wallahu sami'un alim. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, maha mendengar itu ya apa yang diucapkan oleh orang-orang, oleh ya para rasul semua, siapapun itu akan ketahuan semua itu. Allah mendengar itu dan mengetahui apa isi kandungan ucapan mereka yang dengar oleh Allah itu. Itqalatim ra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini Allah akan mengungkap, ya, cerita orang-orang dulu. Ingatlah Muhammad ketika berkata istri Imran, Ali Imran itu, seperti kamu ingatlah kepada ucapan ataupun ya ucapan atau doanya itu istrinya Imran. Dia berkata pada Allah, Rabbi ini nadartu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku ini menadarkan kepadamu, aku bernadar kepadamu. Apa isi nadarnya itu? Maafibatni, yaitu menadarkan apa yang ada di dalam kandunganku ini. Maksudnya itu menadarkan anak yang ada dalam kandungannya itu. Nah, apa bentuk nadarnya itu? Mukarroro, supaya anak yang ada dalam kandunganku itu besok ya namanya berbakti, berikhlas, ya, ada di Masjidil Aqsa sana, supaya jadi orang yang betul-betul soleh atau solehah yang mengabdi kepada Allah, ya, mengabdi kepada Allah melalui peribadatan di Masjidil Aqsa itu.
Fataqabbal minni, oleh karena itu ya terimalah itu nadar kami itu yang akan kami serahkan anakku supaya ya beribadah dengan sekuat tenaga di Masjidil Aqsa itu. Fataqabbal minni, maka terimalah nadar kami itu. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau ya Allah itu zat maha mendengar dan mengetahui, termasuk apa yang kami ucapkan dalam bentuk nadarku kepadamu ya Allah. Kamu mendengar dan tahu itu. Falamma wadu'atha, maka manakala setelah lahir bayi yang ada di kandungan istri Imran itu, qalat, istri Imran berkata, Robbi ini wadu'atuha unsa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya anakku yang telah lahir itu adalah seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Dan Allah tentu tahu itu anak yang telah kulahirkan itu. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah seorang laki-laki, walaisal dzakaru kal unsa, dan tidaklah seorang laki-laki itu seperti anak perempuan. Maksudnya berhubung anak istri Imran itu perempuan, dia menyadari bahwa anakku itu perempuan mesti tidak sama dengan laki-laki. Artinya dibandingkan dengan laki-laki ya mesti ada kelebihan di pihak laki-laki. Laki-laki itu kuat, ya badannya tegap, kalau bekerja ya kuat, pokoknya begitulah. Kalau perempuan kan agak lemah-lemah. Ya mohon tahu saja. Jadi nanti kalau anakku yang kunadarkan itu ya beramal, mestinya berbuat apa saja itu tentu kalau dibandingkan dengan laki-laki ya tidak seperti orang laki-laki lah begitu. Wa ini samaituha Maryam, dan anakku tadi yang telah lahir itu aku beri nama Maryam. Nah, jadi kalau berdasar ayat ini, kalau ada orang punya anak itu ya pada waktu lahirnya itu pun boleh diberi nama itu. Ini ya buktinya, contohnya seperti ini. Wa ini samaituha Maryam, dan anak itu aku beri nama Maryam. Wa ini uiduha bika, dan sungguhnya aku memohonkan atau memohon perlindungan terhadap dia kepadamu ya Allah. Jadi anaknya tadi dimintakan perlindungan kepada Allah. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan juga anak keturunannya Maryam itu ya termasuk Nabi Isa yang dimintakan itu mesti akhirnya begitu. Dan anak keturunannya dia Maryam itu dimintakan perlindungan kepada Allah terhadap gangguan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka diterimalah permohonan atau doa dari istri Imran itu oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Apa buktinya kok diterima dengan penerimaan yang baik? Yaitu ambataha nabatan hasanan. Artinya anak yang namanya Maryam tadi dididik dengan didikan yang baik supaya jadi orang yang soleh, jadi orang yang sehat walafiat. Nah begitulah. Wa kafalah Zakaria, maka Allah menentukan yang memelihara Maryam itu Zakaria. Nah, diserahkan kepada Zakaria yang memelihara Maryam itu. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, maka manakala Zakaria itu masuk ke rumah Maryam, yaitu pada mihrab, pada mihrabnya di tempat beribadahnya itu. Manakala Zakaria masuk ke situ, tempat peribadatan Maryam itu, wajada indaha rizqa, selalu dia mendapatkan adanya rezeki di situ, yaitu yang berupa buah-buahan. Yaitu buah-buahan, kalau masa musim dingin dikasih buah-buahan yang dihasilkan pada musim panas, ya gitu. Kalau pada musim panas diberi buah-buahan yang dihasilkan pada musim dingin, itu kan keajaiban. Kok bisa begitu? Ya itu karena kehendak Allah.
Qala ya Maryam, berkatalah Zakaria kepada Maryam, anna laki hada, dari mana kamu mendapatkan rezeki ini? Kau selalu ada rezeki seperti ini. Qalat huwa min indillah, lalu menjawablah Maryam itu, makanan-makanan itu yang berupa buah-buahan tadi itu dari sisi Allah, yang memberi Allah langsung. Jadi tidak usah saya beli ke pasar, menyuruh orang beli ke pasar. Tidak, itu betul-betul dari Allah. Innallaha yarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Sungguhnya kalau Allah itu memberi rezeki pada orang yang dikehendaki, itu tanpa perhitungan. Ya, tak terbatas jumlahnya, baiknya. Udah, pokoknya kalau Allah mendaki pada orang yang dikehendaki itu, masalah rezeki itu tanpa perhitungan. Artinya ya boleh sebatas sebanyak-banyaknya dan sebagainya itu. Itu Allah kalau beri rezeki pada manusia itu seperti itu. Tidak bisa diperhitungkan dan tidak bisa dibayangkan sedikit banyaknya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Lah di sanalah di mihrabnya Maryam itu Zakaria itu berdoa kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Karena apa? Karena setelah memelihara Maryam itu rupa-rupanya pada diri Zakaria itu ya timbul keinginan untuk mendapatkan putra, karena dia sudah sampai tua tidak mempunyai keturunan. Apa doanya? Qala Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ya Tuhanku, anugerahilah aku ini, yaitu keturunan atau anak keturunan yang turunan itu yang baik, yang datang dari sisimu. Nah itu doanya, mohon dianugerahi ya anak dari sisimu, yaitu keturunan yang baik. Nah ini boleh diikuti oleh umat Islam. Kalau ada pasangan yang sudah itu istrinya hamil, lah berdoalah ya, atau sebelum kehamilan sudah minta itu pada Allah, mohon supaya diberi keturunan yang baik-baik dari Allah, yaitu yang soleh solehah, begitu. Insya Allah seperti doanya Zakaria ini, nanti akan diberi anak yang soleh, yang solehah, begitu. Ini suatu peringatan karena ada di Al-Quran perintah Allah, ya khususnya kepada Zakaria, tapi bisa juga kita ngikuti doa ini. Dalam berdoa selalu kita mohon diberi keturunan yang baik-baik, begitu. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya Allah, engkau itu zat yang maha mendengar doa-doa orang yang berdoa. Nah, termasuk Zakaria berdoa itu, Allah mengetahui semua itu, mendengar doanya itu. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Nah, maka Allah itu mengutus malaikat itu mendatangi kepada Zakaria itu. Padahal Zakaria itu dia pada waktu itu sedang sholat di mihrab, sedang sholat. Makanya ayatnya fanadathul malaikatu, maka menyerulah, memanggillah malaikat yang diutus Allah itu. Pada waktu dipanggil itu Zakaria wahwa qaimun yusolli fil mihrab, sedang tegak berdiri sholat di mihrab, ya tempat khusus untuk sembahyangnya tadi, untuk sembahyang tadi. Malaikat memberi kabar, memberitahu apa itu, apa namanya berita yang dibawa oleh malaikat itu kepada Zakaria. Annallaha yubassiruka biyahya. Oh, sesungguhnya Allah itu memberi kabar kepadamu. Hei Zakaria, tadi kamu kan mohon untuk diberi keturunan yang baik-baik, yang soleh dari sisimu kan. Nah ini Allah memberi kabar, membalas doamu itu. Apa wujudnya? Kamu diberi kabar, yaitu bahwa kamu akan diberi putra yang namanya nanti Yahya. Loh gitu. Jadi baru didoakan, belum ada anaknya, nama sudah dikasih itu oleh Allah, yaitu Yahya itu. Allah begitulah modelnya. Dimintai putra yang soleh, ya langsung dikasih, ya mestinya prosesnya ya seperti orang yang hamil dan sebagainya itu, tapi sudah disediakan nama itu Yahya. Musaddiqam bi kalimati minallah,
Dan Yahya itu membenarkan kalimatnya Allah. Yang dimaksud sini membenarkan kalimat Allah dalam hal nanti akan terjadinya atau kelahirannya Isa itu. Ya, prosesnya kelahiran Isa yang seperti yang pernah diterangkan di depan itu. Yahya itu membenarkan itu. Itu benar itu. Isa itu putranya Maryam karena kehendak Allah. Bukan karena Maryam kawin dengan seorang laki-laki. Nah, Yahya itu membenarkan seperti itu. Jadi Yahya itu orang yang pertama-tama mengakui tentang kelahiran Nabi Isa yang prosesnya seperti yang telah dijelaskan di depan itu. Wasayyidan. Nah, Yahya itu adalah jadi panutan. Sayyidan itu ya tuan lah, tuan. Nah, termasuk Muhammad itu kalau dari Allah ya Muhammad saja. Sampai kalau baca sholawat Rasulullah ajarannya kayaknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi orang-orang yang menghargai, menghormati Muhammad menambahi di kata-kata Sayyidan itu, Sayyidina Muhammad, tuan Muhammad. Nah, begitu. Jadi dihormatilah Muhammad itu dengan ucapan tambahi Sayyidina itu. Termasuk Yahya itu juga Sayyidina ini, panutan. Wakasuro. Dan Yahya itu adalah orang yang bisa menjaga diri dari dosa. Lah itu karena orang soleh, orang baik-baik, dia itu sopan santun, lembut, dan dia selalu bisa wakasuro, menahan diri dari dosa-dosa. Wanabiya, dan dia termasuk seorang nabi Yahya itu. Minas sholihin, dan termasuk orang-orang soleh. Ya. Jadi Yahya itu adalah sebagai panutan umat dan juga bisa menjaga diri dari dosa-dosa, dan dia itu termasuk ya juga nabi, dan dia itu termasuk orang-orang soleh. Qala Rabbi anna yakunuli gulamun wa qad balagoniyal kibaru wa mraati akir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Setelah Zakaria diberi kabar gembira dari malaikat yang bahwa dia itu akan dikasih anak yang namanya Yahya, maka Zakaria berkata pada Tuhannya, Rabbi, ya Tuhanku, anna yakunu li gulamun, mana mungkin aku ini akan dapat seorang anak. Kenapa? Dia menyadari Wakot balagoni lagi baru, aku ini kan sudah tua sekali, umurku sudah banyak, mana mungkin aku bisa punya anak. Sudah tua sekali saya ini, sudah lama sekali kawin tidak punya anak, kok sekarang sudah tua kan dapat anak. Gampangnya, bagaimana kok bisa begitu? Wa mraati akhir, padahal istriku itu juga mandul, tidak pernah punya anak, mandul. Nah, mana mungkin lalu aku bisa punya anak kok begitu? Kabarnya kok begitu? Aku akan dikasih anak, tapi kondisi kok seperti ini dan istriku. Nah gitu. Qala. Lalu berkatalah malaikat itu, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Terus demikianlah kalau Allah itu mau berbuat terhadap sesuatu yang dikehendaki. Lah Allah akan berbuat apa yang Dia kehendaki, yaitu akan memberi kamu seorang anak. Yang tadi sudah dikasih nama Yahya. Jadi tidak masalah. Allah menghendaki begitu kok. Kamu nanti akan punya itu. Qala Robis Ali ayah. Lalu dia karena sudah merasa ya sudah percaya betul bahwa akan punya anak walaupun kondisinya sudah tua dan istrinya mandul. Begitu. Lalu dia menjawab tuh. Berkata kepada Allah, Robis Ali ya Allah, berilah kami tanda atau berilah kami ya tanda. Jadikanlah bagi kami tanda-tanda, ayatun, tanda buktinya bahwa saya nanti akan punya anak. Ya mestinya tandanya ya berupa akhirnya nanti istri saya akan hamil kan begitu ya Allah. Berilah tanda itu. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayam illa romja.
Tandanya yaitu apabila telah datang kepadamu suatu masa di mana kamu tidak bisa bicara kepada manusia selama 3 hari. Oh, tandanya kalau kamu nanti sudah bisu, ya tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Sehingga kalau kamu bercakap-cakap ila romja, tidak bisa bercakap-cakap tapi bisa mengeluarkan isi pikiran, ya, isi perasaan, kemauan dengan cara kamu itu memberi isyarat. Jadi cukup pakai isyarat saja kamu kalau mau melahirkan apa isi hatinya itu. Tidak bisa bicara kamu. Nah, kalau tidak bisa bicara ya kasih aja isyarat. Wadkur robbaka katsiron. Oleh karena itu kamu nanti udah begitu ya, zikirlah, ingatlah kepada Tuhanmu yang banyak. Ya, zikir pada Allah yang banyak. Nah, zikir itu kan macam-macam kan. Zikir. Ada yang la ilaha illallah, ada yang subhanallah, ya alhamdulillah, Allahu akbar, dan macam-macam zikir itulah. Pokoknya para jamaah kaum muslimin, para pemirsa yang ikuti pengajian ini sudah tiap hari berzikir, sudah tahu macam-macam zikir sesuai dengan kepentingannya masing-masing gitu. Wasabih bil asyi wal ibkar, dan adalah memperbanyak membaca subhanallah, membaca tasbih yaitu subhanallah pada petang hari dan pagi hari. Nah, berdasar ayat ini kita umat Islam ya mestinya harus itba pada itu tadi. Nabi Zakaria yang telah diberi kenikmatan akan punya anak itu disuruh banyak membaca tasbih ya subhanallah baik petang hari ataupun pagi hari. Dalam masyarakat saya pernah tahu itu banyak kelompok tertentu itu ya dia tidak melaksanakan ajaran Islam seperti biasa bisa kayak ini, ya salat, ya puasa, tapi mereka hanya ngambil ini saja itu. Kalau pagi, kalau sore dia zikir, kalau pagi dia zikir. Kalau zikir menghadap ke barat, ya masuknya mau ke kiblat itu. Tapi yang diamalkan ya hanya begitu itu. Baca subhanallah pada pagi hari, lalu sore hari. Ngamalkan hanya ayat ini. Amalannya begitu aja. Ada yang seperti itu ada. Orang Islam itu namanya Islam yang tidak kafah. Ya, ngaku Islam tapi hanya ngambil nyuplik satu ayat. Dia itu hanya mau membaca tasbih pagi dan sore menghadap ke barat. Lah, begitu kan ya betul itu. Dia itu ingat pada Allah ya, ngajarkan ini. Tapi kan ajaran Islam tidak hanya seperti ini gitu loh. Ada itu seperti itu. Mari yang biasanya hanya ngamalkan seperti itu lengkapilah. Ikut Islam itu yang kafah, ya syahadatnya, ya rukun Islamnya yang tepat 5 itu, lalu imannya yang 6 itu dilakukan semua, ya ibadahnya ya sesuai seperti kita itu tiap hari ibadah sholat 5 waktu dan seterusnya. Jangan hanya ngambil seperti ini, masa hanya subhanallah pagi sore aja, nah, begitu. Enak saja begitu, tampaknya enak tapi di hadapan Allah kurang lengkap keislamannya itu. Lengkapi yang seperti itu. Qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ingatlah Muhammad, ketika malaikat itu berkata atau menyeru berkata kepada Maryam, ya Maryam, hei Maryam, innallaha astafaki, sungguhnya Allah telah memilih kamu. Memilih kamu. Kamu dipilih itu oleh Allah. Wa tahharaki, dan Allah mensucikan kamu dari segala dosa. Kamu dijauhkan dari segala dosa hingga kamu jadi orang yang suci itu. Suci itu tidak berarti dia orang ampuh lalu dipuja-puja, bukan begitu. Hanya kondisinya itu disucikan dari segala bentuk dosa begitu. Pengertian orang suci kan lalu dipundi-pundi, diminta-mintai, itu kan tidak boleh, itu tidak boleh seperti itu. Hanya dinyatakan Maryam itu akan jadikan orang yang suci dalam arti suci dari segala dosa. Tidak suci untuk lalu dipundi-pundi, dihormat-hormat. Bukan begitu. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah itu juga telah menentukan kamu, memilih kamu itu kamu dijadikan wanita yang paling bagus, yang paling baik dibandingkan dengan wanita-wanita seluruh dunia itu. Wah, itu sudah Maryam itu.
Maryam itu wanita yang diangkat oleh Allah, jadikan orang yang paling baik di seluruh dunia, di kalangan wanita-wanita sendiri. Nah, begitu. Ya Maryam, hei Maryam, uknuti lirabiki. Ya Maryam, tunduk patuhlah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah. Sekali lagi Maryam, kamu hendaklah tunduk patuh kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Wasjudi, dan sujudlah kamu pada Allah. Warka'i ma'arakiin, dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Jadi Maryam pun sudah diperintahkan ya, kalau bentuknya amalan seperti itu ya salat seperti kita ini. Buktinya disuruh sujud dan rukuk beserta orang yang rukuk. Salat itu kan ada rukuknya, ada sujudnya. Lah ini kepada Maryam juga perintah seperti itu. Jadi dulu sudah ada salat begitu. Nah, karena itu perintahnya disuruh sujud dan rukuk beserta orang yang rukuk, berarti diperintahkan juga salatnya secara jamaah. Lah, ayat-ayat seperti ini, inilah yang bisa menjadi landasan bahwa orang Islam itu kalau salat mestinya harus bersama-sama orang yang rukuk. Itu artinya ya sholat jamaah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat fardhi, sholat sendirian. Ya, perlu diketahui, dan kebanyakan umat Islam sudah tahu, sudah mengamalkan ini. Yang selalu jamaah ke masjid itu sudah termotivasi bahwa kalau jamaah ke masjid itu sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Oleh karena itu mari kita biasakan, kita itu kalau sholat ya berjamaah ke masjid supaya dapat pahala yang banyak. Bayangkan, salat kok pahalanya 27 kali. Itu kan banyak sekali kelipatannya itu, 27 kali. Jadi kalau dihitung pahalanya itu, kalau kita terbiasa salat jamaah itu kan banyak sekali. Ya toh? Orang hanya salat sehari, kita sudah salat 27 kali salatnya itu. Kan banyak pahalanya itu. Mestinya diperhatikan. Apalagi nilai langkah kita pergi ke masjid, pulang ke masjid itu juga dihargai oleh Allah, dinilai Allah. Satu langkah itu bisa naikkan derajat, satu langkah bisa menghapus dosa. Apa ndak ingin? Lah mestinya mari, terutama para bapak-bapak yang punya putra-putra yang masih remaja itu, perintahlah itu untuk mengikuti, selalu memakmurkan masjid. Dalam arti sholat jamaah di masjid, melalui kegiatan di masjid, mengikuti pengajian di masjid, itu semuanya makmurkan masjid. Jalan dan pulangnya aja, waktu jalan pergi ke masjid, pulangnya aja ada dihargai kok, aja langkahnya saja kok. Dan juga salatnya juga 27 kali kok. Kalau umatnya tidak pengen ya namanya ya memang tidak mau pahala banyak, itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ya diperhatikan oleh para pemirsa, dan telaah lagi, dibuka-buka lagi, karena sudah diterangkan, dibuka lagi, dibaca lagi, lalu diingat-ingat apa tadi artinya dan apa maksudnya, sehingga kita itu betul-betul akan tahu isi Al-Quran, tahu maksudnya. Nah, kalau sudah demikian, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang yang takwa, insya Allah kalau sudah tahu itu lalu kita ngamalkan. Coba isi Al-Quran itu kan macam-macam gitu. Kalau tidak pernah ngaji tidak tahu isinya. Nah, kalau sudah tahu, nah, yang kita tahu itu lalu kita amalkan. Umpamanya ya kita diperintah salat ya salat, ya diperintah puasa ya puasa, ya diperintah zakat ya zakat, diperintah infak ya infak, diperintah sedekah ya sedekah. Wah, sudah macam sekali. Disuruh birrul walidain, ya berbuat bakti pada orang tua kita laksanakan. Disuruh nyantuni orang fakir miskin kita laksanakan. Itu Allah berikan hikmah nanti. Orang yang banyak mengetahui si Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu banyak pengertian yang didapat Al-Quran, dia itu mendapatkan hikmah dari Allah. Dan jaminan Allah, orang yang dapat hikmah itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya tadi mengamalkan yang kita ketahui, yang macam-macam kita tahu, kita amalkan, itu kita dapat kebaikan yang banyak. Itu Allah berfirman seperti itu. Jadi orang yang itu sudah dekat pada Allah, banyak ibadahnya kepada, ya banyak baca Al-Quran, banyak ilmu hadis dan sebagainya, banyak ilmunya, tahu macam-macam ilmu, itu namanya orang itu dikasih hikmah.
Lah, orang yang dikasih hikmah sekali lagi akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena apa? Banyak yang diketahui lalu diamalkan, otomatis kita akan dapat pahala yang banyak. Saya kira apa yang saya sampaikan ini bisa diterima, bisa dicerna, ditelaah oleh para pemirsa, dipikir-pikir. Kalau memang itu wah tahu ya baik itu, ya laksanakanlah supaya kita itu banyak beramal. Sehingga kita nanti kembali pada Allah dengan membawa amal yang banyak, dan amal yang baik-baik itu nanti ditimbang, yang akhirnya ya karena berat timbangan baiknya itu kita insya Allah masuk surga. Mudah-mudahan saja insya Allah, amin. Mari untuk saat ini kita akhiri dengan sekian, dengan sampai waktu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.